Bayangkan Anda sedang berdiri di depan sebuah toko kosong, dengan kunci di tangan dan mimpi besar di kepala. Rasanya semangat dan takut bercampur jadi satu. Banyak orang bermimpi punya bisnis sendiri, tapi hanya sedikit yang berani melangkah karena mereka bingung harus mulai dari mana. Video ini hadir untuk menjawab kebingungan itu, membantu Anda membangun pondasi bisnis UMKM dari nol dengan strategi yang tepat. Bukan teori yang tinggi atau istilah rumit, melainkan langkah nyata yang bisa langsung Anda praktikkan bahkan hari ini juga. Kita akan membahas 10 strategi mendasar tapi sangat vital untuk membangun bisnis UMKM yang kuat dan berkelanjutan. Mulai dari bagaimana merancang ide usaha yang tepat, membentuk keunikan merek, hingga memahami pentingnya cash flow dan pemasaran digital. Setiap bagian dirancang dengan narasi yang mengalir, dilengkapi dengan analogi menarik, pertanyaan retoris, dan kisah inspiratif dari pelaku UMKM Indonesia. Anda tidak hanya akan mendapatkan ilmu, tapi juga semangat baru untuk segera bertindak. Karena bisnis tidak akan pernah lahir dari rencana yang hanya disimpan dalam kepala. Video ini bukan hanya untuk Anda yang baru ingin memulai, tapi juga bagi Anda yang mungkin sudah punya usaha kecil dan ingin memperkuat pondasinya. Setiap strategi akan dibahas dalam 5 paragraf yang mendalam, namun tetap nyaman didengar dan mudah dipahami. Jadi siapkan kopi, duduk yang nyaman, dan pastikan Anda menonton sampai akhir. Karena bisa jadi satu paragraf di menit terakhir adalah titik balik bisnis Anda yang selama ini Anda cari. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke strategi dasar memulai bisnis kecil untuk pemula yang pertama, yaitu adalah temukan why sebelum what. Memulai bisnis bukan hanya soal produk apa yang akan Anda jual, tapi alasan mendalam mengapa Anda ingin menjualnya. Banyak orang melompati proses ini dan langsung fokus pada barang atau jasa. Padahal justru motivasi inilah yang jadi bahan bakar saat tantangan datang. Misalnya, Anda ingin membuka usaha makanan sehat bukan hanya karena laris, tetapi karena ingin membantu masyarakat hidup lebih baik. Alasan seperti itu akan menjaga semangat Anda tetap hidup meski penjualan sedang lesu. Maka dari itu, langkah pertama Anda adalah menuliskan alasan personal dan sosial mengapa Anda ingin membangun bisnis ini. Why juga akan menjadi dasar semua strategi branding, pemasaran, dan bahkan pengambilan keputusan bisnis ke depan. Tanpa alasan yang kuat, Anda akan mudah goyah saat muncul godaan untuk ikut-ikutan tren atau menyerah ketika hasil belum sesuai harapan. Ambil waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri, kalau produk ini tidak laku, apakah saya masih mau menjualnya? Jika jawabannya ya, berarti Anda sudah menemukan pondasi yang tepat. Bisnis yang sukses lahir dari niat yang kuat, bukan sekedar peluang yang menguntungkan. Contohnya, Tini memulai usaha tas daur ulang bukan karena itu sedang tren, tetapi karena dia prihatin melihat limbah plastik di lingkungannya. Ia rela menjual dengan margin tipis di awal karena visinya jauh ke depan. Kini produknya menembus pasar ekspor dan ia dikenal sebagai pengusaha hijau inspiratif. Why-nya kuat, maka semua keputusan bisnisnya jadi jelas. Apakah Anda juga sudah menemukan why Anda atau alasan Anda? Pertanyaan retoris untuk Anda, kalau suatu hari produk Anda tidak menguntungkan secara materi, apakah Anda masih ingin menjalankan usaha itu? Jika iya, Anda berada di jalur yang benar. Jangan takut mulai dari alasan yang sederhana, karena dari situlah benih besar bisa tumbuh. Motivasi jujur akan memudahkan Anda bertahan dalam badai persaingan yang tak terelakkan. Jadi sebelum Anda memilih logo, menentukan nama atau menyusun strategi penjualan, duduklah tenang dan tuliskan alasan terdalam Anda membangun bisnis. Jadikan itu kompas untuk semua langkah Anda ke depan, karena bisnis yang kuat tidak hanya dibangun dengan rencana, tetapi juga dengan hati. Kemudian strategi yang kedua adalah riset pasar, mendengarkan sebelum berbicara. Banyak pebisnis pemula membuat kesalahan dengan menjual apa yang mereka suka, bukan apa yang dibutuhkan pasar.
Padahal kunci dari bisnis yang sukses adalah kemampuan membaca kebutuhan dan keinginan calon pelanggan. Disinilah pentingnya melakukan riset pasar sebelum Anda terjun ke lapangan. Anda bisa mulai dari hal sederhana, bertanya ke orang-orang sekitar, mengamati tren di media sosial, atau membaca ulasan produk sejenis di marketplace. Semakin banyak data yang Anda kumpulkan, semakin tajam insting bisnis Anda nantinya. Menurut data dari BPS 2023, lebih dari 60% pelaku UMKM yang melakukan riset pasar sejak awal memiliki peluang bertahan lebih dari 3 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa riset bukan sekedar teori, tapi senjata penting dalam memenangkan pasar. Anda bisa menggunakan Google Trends, forum online, atau sekedar mengobrol dengan calon pembeli di komunitas. Dengarkan apa yang mereka suka, apa yang mereka keluhkan, dan apa yang mereka cari tapi belum tersedia. Dari sana, ide bisnis Anda akan jauh lebih relevan dan punya potensi besar untuk diterima pasar. Bayangkan Anda ingin membuka usaha minuman kekinian di kota kecil. Tanpa riset, Anda bisa saja membawa menu yang viral di Jakarta. Padahal lidah warga lokal belum tentu cocok. Tapi jika Anda melakukan riset kecil-kecilan, misalnya lewat polling di media sosial atau sampling gratis di tempat ramai, Anda bisa menyesuaikan rasa, harga, bahkan branding sesuai kebutuhan lokal. Riset pasar itu seperti kacamata. Tanpanya, Anda berjalan dengan penglihatan buram di jalan yang penuh persimpangan. Pertanyaan pentingnya, seberapa sering Anda benar-benar mendengarkan pasar Anda sebelum menawarkan sesuatu? Semakin dalam Anda menggali, semakin presisi strategi yang bisa Anda susun. Jangan takut menemukan fakta yang tidak sesuai dengan asumsi Anda, karena justru disitulah peluang tersembunyi sering muncul. Riset bukan menghambat kreativitas, tapi justru mengarahkan kreativitas agar tidak sia-sia. Jadi sebelum Anda mencetak brosur, menyewa ruko, atau memesan bahan baku dalam jumlah besar, pastikan Anda tahu siapa pelanggan Anda dan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Ingat, bisnis bukan soal siapa yang paling duluan mulai, tapi siapa yang paling memahami pasar. Dengarkan dulu, baru bicara. Kemudian, strategi yang ketiga adalah bangun identitas brand sejak hari pertama. Banyak yang mengira branding hanya penting kalau bisnis sudah besar, padahal justru sebaliknya. Branding adalah pondasi sejak hari pertama. Brand bukan sekedar logo atau warna dominan, tapi citra yang Anda tanamkan di benak pelanggan. Apakah bisnis Anda ramah, inovatif, tradisional, modern? Semua itu harus terasa dari nama, desain, gaya komunikasi, hingga cara Anda melayani pelanggan. Brand adalah kesan pertama yang akan terus diingat atau dilupakan. Maka sejak awal, pikirkan seperti apa karakter yang ingin Anda bangun di mata publik. Sebuah UMKM yang baru berdiri bisa mencuri perhatian hanya dengan diferensiasi yang kuat. Misalnya, ada 2 warung kopi yang berdampingan. Yang satu tampil biasa, sedangkan yang satu lagi menggunakan gelas bambu, menyediakan tempat duduk lesehan, dan menyuguhkan musik akustik lokal. Keduanya menjual kopi, tapi yang satu menjual pengalaman. Itulah kekuatan identitas brand yang jelas. Bukan menjual produk, tapi membentuk ikatan emosional dengan pelanggan. Anda juga bisa mulai dari hal kecil seperti tagline unik, kemasan menarik, atau cara membalas chat yang ramah. Sebuah riset dari Nielsen menunjukkan bahwa 59% konsumen lebih memilih membeli produk dari brand yang sudah dikenal, meskipun harganya lebih tinggi. Ini artinya membangun branding yang konsisten bisa menjadi nilai jual yang lebih besar dari sekedar diskon atau promo. Anda tidak harus langsung membuat brand yang mewah. Fokuslah dulu pada satu hal, bagaimana agar pelanggan mengingat Anda, bahkan setelah hanya sekali membeli. Merek yang kuat bukan dibentuk dari biaya besar, tapi dari pesan yang konsisten dan autentik. Cobalah bertanya, jika pelanggan melihat bisnis Anda tanpa nama, apakah mereka bisa mengenali Anda dari gaya, warna, dan cara berinteraksi?
Jika belum, berarti brand Anda belum kuat. Tidak ada kata terlambat untuk membangun identitas, tapi semakin cepat Anda mulai, semakin kuat pondasinya ke depan. Branding bukan hanya soal dikenali, tapi juga soal dipercaya. Dan kepercayaan itulah yang akan menjadi bahan bakar loyalitas jangka panjang. Jadi jangan tunggu bisnis besar dulu baru membuat brand. Justru dengan brand yang kuat sejak awal, bisnis Anda punya daya tarik yang lebih tinggi meski masih kecil. Mulailah dari hal yang sederhana namun konsisten. Gunakan nada bicara yang khas, visual yang mencerminkan nilai Anda, dan pelayanan yang sesuai dengan karakter brand. Jadikan brand Anda sebagai wajah dari niat dan mimpi Anda membangun usaha. Kemudian strategi yang keempat adalah buat rencana bisnis yang fleksibel, bukan kaku. Rencana bisnis sering dianggap sebagai dokumen tebal yang hanya dimiliki oleh perusahaan besar. Padahal untuk UMKM, justru penting memiliki peta jalan yang jelas meski dalam bentuk sederhana. Rencana ini bisa berupa catatan di buku, Google Docs, atau spreadsheet. Yang penting adalah Anda tahu tujuan, strategi, biaya, dan target yang ingin dicapai. Tanpa rencana, Anda berjalan dalam kabut. Tapi ingat, rencana ini bukanlah aturan mati. Ia harus fleksibel agar bisa disesuaikan dengan realita di lapangan. Kita tidak hidup di dunia ideal. Pelanggan bisa berubah, bahan baku bisa naik, pesaing bisa muncul tiba-tiba. Karena itu, rencana bisnis yang terlalu kaku justru bisa menjerumuskan. Yang Anda butuhkan adalah kerangka dasar yang bisa Anda ubah sesuai dinamika pasar. Contohnya, jika rencana awal Anda menargetkan ibu rumah tangga sebagai pasar utama, tapi justru mahasiswa yang lebih antusias, maka Anda harus cepat putar arah. Fleksibilitas bukan tanda kelemahan, tapi justru kekuatan pebisnis cerdas. Ambil contoh Wahyu, pemilik usaha makanan beku. Awalnya ia fokus pada produk ayam goreng beku untuk restoran, tapi pandemi membuat restoran tutup. Ia cepat beradaptasi dan mengubah fokus ke penjualan langsung ke konsumen rumahan. Ia ubah kemasan, jalur distribusi, dan strategi promosi. Kini bisnisnya justru tumbuh lebih pesat dibanding sebelum pandemi. Rencana bisnis yang fleksibel menyelamatkannya dari kegagalan. Jadi jangan takut mengubah rencana selama Anda tetap pada tujuan utama. Banyak yang menunda membuat rencana bisnis karena takut rumit. Padahal Anda bisa mulai dengan satu halaman berisi siapa target pasar Anda, apa produk utama, bagaimana strategi promosi, dan berapa biaya awal. Dari situ Anda sudah memiliki kerangka kerja yang bisa dikembangkan. Ingat, membuat rencana bukan berarti meramalkan masa depan, tapi menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Lebih baik punya peta kasar daripada perjalanan tanpa arah. Jadi, tuliskan rencana Anda sekarang juga, lalu pantau dan evaluasi setiap minggu atau bulan. Lihat apa yang bisa diperbaiki, apa yang perlu ditinggalkan, dan apa yang perlu ditambahkan. Bisnis adalah proses belajar, dan rencana yang fleksibel akan menjadi sahabat terbaik Anda dalam menghadapi perubahan. Jangan takut berubah, karena yang tidak siap berubah akan tertinggal. Kemudian, strategi dasar memulai bisnis UMKM untuk pemula yang kelima adalah modal kecil, strategi besar. Banyak orang mengira bahwa memulai bisnis butuh modal besar. Ini adalah mitos paling umum yang sering membunuh impian sejak dalam pikiran. Padahal banyak bisnis besar saat ini lahir dari kamar kos, garasi, bahkan dapur sempit. Kuncinya bukan pada jumlah uang yang dimiliki, tapi seberapa cerdas Anda mengelola dan memanfaatkannya. Modal kecil bisa menjadi berkah karena memaksa Anda berpikir kreatif dan efisien sejak awal. Ingat, bisnis bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling lincah. Langkah pertama adalah membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Anda tidak perlu langsung sewa tempat, beli alat mahal, atau stok barang banyak. Mulailah dari versi terkecil dari bisnis Anda. Uji pasar dan lihat responnya. Ini disebut MVP atau Minimum Viable Product.
produk sekecil mungkin untuk menguji ide. Misalnya, jika Anda ingin jualan kue, tidak perlu langsung buka toko. Coba jual ke teman-teman lewat WhatsApp, lalu kumpulkan feedback. Dari situ, Anda bisa berkembang perlahan. Menurut laporan Bank Indonesia tahun 2023, lebih dari 70% UMKM di Indonesia memulai dengan modal di bawah 10 juta rupiah. Artinya, peluang selalu ada jika Anda bisa memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Gunakan media sosial gratis, kolaborasi dengan teman, atau manfaatkan marketplace tanpa biaya. Modal besar tanpa strategi hanya akan mempercepat kegagalan. Tapi modal kecil dengan strategi yang tajam bisa melahirkan bisnis yang besar. Pertanyaannya, apakah Anda benar-benar butuh tambahan modal atau hanya perlu memperbaiki cara Anda mengelola modal yang ada? Banyak yang terjebak merasa kurang, padahal belum memaksimalkan apa yang dimiliki. Fokuslah pada strategi yang hemat biaya tapi berdampak besar. Misalnya, pemasaran organik, promosi lewat komunitas, atau kolaborasi barter. Kreativitas akan menjadi aset terbesar Anda saat modal terbatas. Jadi, jangan biarkan keterbatasan modal menghentikan langkah Anda. Justru dari keterbatasan itulah sering lahir inovasi luar biasa. Mulailah dari apa yang ada di tangan Anda sekarang. Jangan tunggu semuanya sempurna, karena bisnis bukan soal siapa yang paling siap, tapi siapa yang paling berani melangkah. Dan langkah pertama itu bisa dimulai sekarang. Kemudian strategi yang keenam adalah pelajari perilaku konsumen secara mendalam. Salah satu kesalahan terbesar pemula dalam memulai bisnis atau UMKM adalah membuat produk tanpa benar-benar memahami siapa yang akan membelinya. Banyak pelaku usaha terlalu fokus pada produk tapi lupa mempelajari perilaku konsumen. Padahal mengenal konsumen jauh lebih penting daripada sekedar punya produk bagus. Anda harus tahu siapa mereka, apa yang mereka suka, bagaimana cara mereka membeli, dan mengapa mereka memilih satu brand dibandingkan yang lain. Semakin dalam Anda mengenali konsumen, semakin tepat strategi bisnis yang bisa Anda susun. Contohnya, jika Anda menjual hijab untuk remaja, Anda tidak cukup hanya tahu ukurannya atau warnanya. Anda perlu tahu tren gaya anak muda, platform media sosial apa yang mereka gunakan, bahasa apa yang mereka pakai, dan konten seperti apa yang mereka sukai. Pengetahuan ini akan membuat produk Anda terasa klik di hati mereka. Inilah kenapa brand-brand besar rela mengeluarkan dana besar untuk riset pasar. Tapi Anda tak perlu mahal, cukup dengan survei kecil, membaca komentar pelanggan, atau ngobrol langsung lewat DM bisa memberi Anda insight berharga. Menurut riset dari Kata Data Insight Center tahun 2024, lebih dari 65% konsumen Indonesia melakukan riset terlebih dahulu sebelum membeli produk, terutama lewat media sosial dan ulasan. Ini artinya konsumen kita semakin cerdas dan kritis. Anda sebagai pelaku UMKM harus lebih cepat belajar dari mereka. Dengarkan kritik, perhatikan apa yang mereka suka dan tidak suka, dan jadikan itu bahan evaluasi. Jangan anggap konsumen sebagai target semata, tapi sebagai rekan diskusi untuk menyempurnakan bisnis Anda. Cerita nyata datang dari seorang penjual cemilan sehat yang awalnya menjual ke semua kalangan, tapi setelah menganalisis pembeli, ternyata mayoritas adalah ibu-ibu muda yang sedang diet pasca melahirkan. Ia pun mengubah semua strategi pemasaran, dari desain kemasan, gaya bahasa, hingga konten promosi. Hasilnya, penjualan naik 2 kali lipat hanya dalam 3 bulan. Inilah kekuatan memahami konsumen, bukan menebak, tapi belajar dari data dan perilaku nyata. Jadi sebelum memproduksi besar-besaran, pastikan Anda sudah paham benar siapa konsumen Anda. Jangan menebak, tanyakan, amati, dengarkan, dan pelajari. Buat keputusan berdasarkan fakta, bukan asumsi. Karena dalam bisnis, yang paling sukses bukan yang punya produk paling hebat, tapi yang paling mengerti apa yang benar-benar dibutuhkan konsumennya.
Kemudian strategi yang ketujuh adalah manfaatkan media sosial sebagai etalase digital. Di era digital ini, media sosial bukan lagi sekedar tempat pamer foto atau curhat. Bagi pelaku UMKM, media sosial adalah etalase digital yang bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan calon pelanggan tanpa biaya besar. Tapi sayangnya masih banyak yang hanya memposting produk tanpa strategi. Padahal media sosial punya algoritma, ritme, dan psikologi yang harus dipahami. Anda harus tahu kapan waktu terbaik posting, jenis konten yang disukai audiens, serta bagaimana membangun interaksi bukan sekedar tampil. Coba bayangkan Instagram Anda sebagai sebuah toko. Jika semua postingan hanya berisi gambar produk dan harga, toko itu akan terasa membosankan. Tapi jika Anda menyelipkan tips, cerita di balik layar, testimoni pelanggan, hingga konten edukatif, maka toko Anda akan terasa hidup. Konsumen Indonesia menyukai konten yang menghibur sekaligus informatif. Gunakan fitur seperti Reels, Story, atau Live untuk lebih dekat dengan audiens. Jangan hanya berjualan, tapi bangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Statistik dari We Are Social 2024 menunjukkan bahwa pengguna media sosial aktif di Indonesia sudah mencapai lebih dari 191 juta orang. Dengan rata-rata waktu penggunaan hampir 3,5 jam per hari. Ini adalah peluang emas yang tidak boleh disia-siakan. Tapi ingat, Anda tidak harus hadir di semua platform. Pilih yang sesuai dengan target pasar Anda. Jika target Anda remaja, fokuslah di TikTok atau Instagram. Jika target Anda profesional, LinkedIn bisa jadi pilihan. Fokus di satu atau dua platform, tapi benar-benar serius dan konsisten di sana. Ada kisah inspiratif dari pelaku UMKM asal Bandung yang menjual tas kulit handmade. Dia membuat konten edukatif seputar perawatan kulit asli, tips memilih tas tahan lama, hingga vlog proses pembuatan tas. Dalam waktu 6 bulan, followersnya meningkat drastis dan penjualannya ikut melonjak. Ia tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan lewat konten berkualitas. Inilah bukti bahwa media sosial bisa menjadi alat pemasaran paling kuat jika digunakan dengan cerdas. Jadi, jadikan media sosial bukan hanya tempat jualan, tapi juga tempat bercerita, berbagi, dan membangun komunitas. Buat konten yang menyentuh hati, relevan, dan konsisten. Jangan terlalu kaku. Gunakan gaya bahasa yang natural, seperti sedang mengobrol santai. Berikan nilai sebelum menawarkan barang, karena di media sosial, orang lebih tertarik pada kisah dan koneksi, bukan sekedar katalog produk. Kemudian strategi yang ke-8 adalah kuasai dasar keuangan bisnis sejak dini. Banyak UMKM tumbang bukan karena produknya buruk, tapi karena pengelolaan keuangannya amburadul. Ini adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi para pelaku usaha pemula. Uang bisnis tercampur dengan uang pribadi, tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran, atau terlalu boros di awal. Semua itu bisa merusak pondasi usaha. Itulah mengapa penting sekali mempelajari dasar-dasar keuangan bisnis sejak awal, bahkan sebelum produk diluncurkan. Ini bukan soal jadi akuntan, tapi soal bertanggung jawab atas arus kas Anda sendiri. Langkah pertama adalah memisahkan rekening bisnis dan rekening pribadi. Ini hal sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Dengan pemisahan ini, Anda bisa melihat dengan jelas berapa penghasilan sebenarnya dari usaha dan seberapa besar biaya operasional yang dikeluarkan. Tanpa pencatatan yang rapi, Anda akan merasa laku keras, padahal sebenarnya sedang merugi. Jangan biarkan persepsi menggantikan data. Mulailah dengan catatan manual atau aplikasi kas sederhana seperti buku warung atau Lumo. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, lebih dari 60% UMKM di Indonesia tidak memiliki pencatatan keuangan yang memadai. Ini artinya sebagian besar pelaku usaha tidak tahu apakah usahanya sebenarnya untung atau rugi. Ini bisa menjadi bom waktu.
Anda harus tahu berapa modal, margin keuntungan, titik impas atau break even point, hingga target omset harian atau bulanan. Dengan pemahaman ini, Anda bisa mengambil keputusan yang tepat. Kapan investasi, kapan hemat, dan kapan saatnya ekspansi. Seorang teman saya pernah membuka usaha makanan ringan yang ramai pembeli. Tapi setelah 6 bulan, ia kehabisan modal dan bingung kemana uangnya menghilang. Setelah dicek, ternyata pengeluaran kecil-kecilan seperti plastik, ongkir, dan diskon promo tidak pernah tercatat. Ia belajar dari kesalahan itu dan kini mencatat semua transaksi sekecil apapun. Sekarang ia bisa tahu dengan pasti kapan harus naikkan harga atau kapan perlu potong biaya. Bisnisnya jadi lebih sehat dan terukur. Jadi jangan tunggu bisnis besar dulu baru belajar keuangan. Justru dengan memahami keuangan sejak awal, Anda bisa menghindari banyak jebakan. Ingat, bisnis bukan hanya soal jualan, tapi juga soal bertahan. Dan untuk bisa bertahan, Anda harus tahu betul kondisi keuangan Anda sendiri. Catat, evaluasi, dan disiplin. Itulah kunci keberlangsungan bisnis yang kuat. Kemudian strategi dasar yang ke-9 adalah membangun tim kecil yang solid, jangan lakukan semua sendiri. Banyak pelaku UMKM pemula merasa harus bisa melakukan semuanya sendiri, dari produksi, pemasaran, pembukuan, hingga melayani pelanggan. Awalnya memang terlihat hemat, tapi dalam jangka panjang, cara ini justru bisa menguras tenaga dan membatasi pertumbuhan bisnis. Anda hanya punya 24 jam sehari, dan energi Anda terbatas. Ketika semua ditanggung sendiri, potensi untuk burnout sangat besar, dan kualitas kerja pun bisa menurun. Itulah sebabnya penting untuk mulai membangun tim kecil yang solid sejak awal, meski hanya 1 atau 2 orang. Tim tidak harus langsung besar. Cukup mulai dengan mencari orang yang bisa melengkapi kekurangan Anda. Jika Anda jago produksi tapi kurang paham digital marketing, cari teman atau freelancer yang paham medsos. Jika Anda jago desain tapi kurang teliti soal keuangan, cari orang yang bisa bantu mencatat transaksi harian. Intinya jangan memaksakan diri menjadi serba bisa. Lebih baik jadi ahli di satu bidang, lalu delegasikan sisanya pada orang yang tepat. Tim kecil yang terarah lebih efektif daripada bekerja sendirian tanpa arah. Ada satu kisah menarik dari seorang pengusaha kopi keliling di Yogyakarta yang awalnya berjualan sendiri. Ia kemudian menggandeng adik dan temannya untuk bantu promosi lewat TikTok dan Instagram. Mereka juga membagi tugas shift dan pencatatan stok. Dalam waktu 1 tahun, mereka sudah membuka 3 gerobak cabang hanya karena saling mendukung dan saling bareng secara rapi. Tim bukan soal jumlah, tapi soal komitmen dan komunikasi yang baik. Bahkan bisnis kecil bisa tumbuh besar kalau dikerjakan bersama-sama dengan visi yang sama. Menurut survei Deloitte Indonesia 2023, UMKM yang memiliki minimal 2 orang dalam struktur timnya memiliki potensi pertumbuhan 1,8 kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang dijalankan sendiri. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi dan pembagian peran sangat penting dalam mendorong efisiensi dan ekspansi. Membangun tim memang butuh kepercayaan, tapi justru dari sanalah bisnis Anda bisa berkembang lebih cepat. Dengan orang yang tepat, pekerjaan jadi ringan dan hasilnya lebih maksimal. Jadi, mulai sekarang pikirkan siapa saja yang bisa Anda ajak bekerja sama. Tak harus karyawan tetap, bisa partner, teman, freelancer, bahkan anggota keluarga. Pastikan mereka paham visi Anda dan komunikasikan ekspektasi sejak awal. Dengan tim kecil yang solid, bisnis Anda tidak hanya lebih kuat, tapi juga lebih menyenangkan untuk dijalani. Ingat, membangun bisnis itu maraton, bukan sprint. Dan maraton akan lebih ringan jika dijalani bersama. Kemudian, strategi dasar memulai bisnis UMKM untuk pemula yang terakhir atau yang ke-10 adalah mental tahan banting adalah modal yang tak tertulis.
Strategi terakhir, tapi justru yang paling penting dan sering dilupakan adalah Anda butuh mental yang tahan banting. Bisnis bukan perjalanan yang selalu mulus. Ada kalanya produk Anda tidak laku, ada hari-hari sepi pembeli, ada saat Anda harus mengulang strategi dari nol. Banyak orang menyerah terlalu cepat, bukan karena mereka tidak punya modal uang, tapi karena mereka kehilangan semangat. Itulah kenapa membangun mental yang kuat, sabar, dan adaptif sangat penting untuk para pelaku UMKM pemula. Mental tahan banting bukan soal keras kepala, tapi soal ketekunan dan kemampuan untuk terus belajar. Saat Anda mengalami kegagalan, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri atau lingkungan. Tanyakan, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Setiap kegagalan adalah guru terbaik dan setiap tantangan adalah pintu menuju level berikutnya. Orang sukses bukan yang tidak pernah gagal, tapi yang terus bangkit setelah gagal. Ini adalah prinsip yang berlaku di semua bidang, termasuk dunia usaha. Contoh inspiratif datang dari seorang pelaku UMKM di Malang yang menjual makanan beku. Saat pandemi, usahanya nyaris bangkrut karena pengiriman tersendat. Tapi ia tidak menyerah. Ia belajar strategi digital marketing lewat kursus online gratis, lalu membuka pre-order system agar tetap bisa jualan meski stok terbatas. Ia terus beradaptasi dan akhirnya bisa mengembangkan bisnisnya ke luar kota. Semua itu dimulai dari keputusan untuk tidak menyerah dan memilih terus bergerak. Inilah kekuatan dari mental tahan banting. Menurut laporan World Bank 2023, salah satu alasan utama UMKM di Indonesia gagal dalam 2 tahun pertama adalah karena pemilik bisnis kehilangan motivasi di tengah jalan. Ini adalah sinyal bahwa keberhasilan bisnis bukan hanya soal angka dan strategi, tapi juga soal ketahanan mental dan emosional resilience. Anda harus menyiapkan diri bukan hanya untuk sukses, tapi juga untuk gagal, dan siap bangkit lagi setelahnya. Karena dalam setiap proses, justru disitulah karakter Anda sebagai pebisnis ditempa. Jadi saat Anda merasa lelah, ingat kembali alasan Anda memulai. Bangun sistem pendukung dari teman, keluarga, komunitas, atau mentor yang bisa menyemangati Anda. Jangan takut terlihat lemah. Semua pengusaha hebat pun pernah berada di titik rendah. Tapi yang membedakan mereka adalah keputusan untuk tidak berhenti. Dan Anda pun bisa melakukannya. Karena bisnis bukan hanya tentang apa yang Anda jual, tapi juga tentang siapa Anda ketika keadaan menjadi sulit. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalam.